Saya kembali ke Bang Arham. Bang Arham, adakah masukan-masukan terkait dengan sikap para Ya. pemuda ini? Sampai saat ini masih ada yang belum percaya mungkin terhadap pemerintahan yang ada, masih sembunyi-sembunyi lah ya, main tikus-tikusan dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, adakah masukan-masukan dari Bang Arham sendiri melihat proses-proses yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penerimaan proses itu dari pemuda? Silakan Bang Arham. Ya. Tadi ini ngelag-ngelag ya saya. Sekarang udah jelas belum sih? Sudah jelas Bang. Silakan. Udah jelas ya? Oke, Ya. baik. Pertama memang sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya sangat sependapat dengan adik-adik dari HMI dan MM tadi bahwa memang publik sementara saat ini sedang krisis, ya. Mereka hampir putus asa, bahkan sudah mulai tidak percaya terhadap apapun yang kemudian menjadi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kesempatan yang diberikan, khususnya dalam rangka penanganan COVID-19 ini, sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa lamanya pemerintah, masyarakat kemudian pasrah mengikuti pembatasan-pembatasan yang berubah-ubah namanya, lalu kemudian kebijakan-kebijakan yang setiap minggu diperpanjang, ujung-ujungnya 1 tahun juga gitu. Jadi setiap minggu diperpanjang, ujung-ujungnya 1 tahun. Oleh karena itu, saya kira pemerintah harus segera merubah pola penanganan COVID-19 di Republik Indonesia, sekaligus juga memperbaiki komunikasi publiknya kepada masyarakat, sehingga masyarakat kembali mampu mempercayai apapun yang kemudian menjadi langkah-langkah strategis dan mendukung apapun yang menjadi program-program pemerintah terkhusus kepada dua hal, yaitu penanganan COVID-19 dan memastikan kondisi perekonomian di Republik Indonesia tetap stabil. Nah, masyarakat saat ini sudah mayoritas, kalau kita lihat, saya juga turun sendiri di tengah-tengah masyarakat bersama teman-teman generasi muda. Saya lihat masyarakat antusiasnya untuk divaksin sudah sangat tinggi, tidak seperti beberapa bulan lalu, apalagi pada saat awal-awal ada vaksin, ya. Sekarang sudah sangat tinggi. Yang menjadi problem adalah kuota vaksin di daerah itu yang sangat terbatas, sehingga menurut kacamata kami di KNPI Sulsel, ini yang kami anggap bahwa ada miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi banyak membuat program-program seremonial dalam rangka kampanye vaksin. Sementara yang dibutuhkan masyarakat saat ini di lapisan bawah adalah vaksinnya segera sampai. Itu juga yang dirasakan oleh kepala-kepala daerah tingkat 2. Nah, yang lain adalah memang kita harus memastikan pemerintah terus mendorong bagaimana UMKM bisa bertumbuh. Jangan lagi ada hal-hal di luar 2 poin tadi, penanganan COVID dan pengembangan UMKM, yang kemudian mendapat restu menimbulkan kerumunan dari pemerintah, antara lain seperti PON di Papua, Porda di Sulsel. Hal-hal seperti ini menurut kami harusnya ditunda dulu. Pilkades serentak, misalkan di seluruh Republik Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerumunan sebelum pelaksanaan pilkadesnya, pelaksanaan pada saat hari hanya. Semua hal-hal seperti itu harusnya ditunda. Tanggal 9 kemarin sudah ada surat edaran ke Menteri Dalam Negeri untuk meminta seluruh kepala daerah tingkat 2 menunda pemilihan kepala desa serentak selama 2 bulan. Nah, ini yang kita bingung dan membuat juga masyarakat, kepala daerah di tingkat 2 itu bingung adalah kalau dia ditunda 2 bulan, maka harus dilaksanakan di bulan Desember. Sementara tidak bisa lagi ada kegiatan di bulan Desember. Nah, harusnya ditunda saja sampai selesai 80% masyarakat di daerah yang akan melaksanakan pilkades serentak itu sudah divaksin. Tidak boleh ada izin-izin keramaian apapun, termasuk juga PON, Porda,
atau pertandingan sepak bola atau kompetisi-kompetisi apapun yang tidak memberikan impact langsung kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat dikasih izin oleh pemerintah. Karena kalau tidak dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah inisiatif-inisiatif. Nah, inisiatif-inisiatif inilah yang biasa menimbulkan miskomunikasi. Jangankan antara pemerintah, antara aparat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat. Sesama pemerintah dengan pemerintah kadang-kadang ada bertengkar. Kita biasa lihat videonya. Ya, sesama aparat dengan aparat juga kadang-kadang biasa bertengkar gitu loh. Ya. Nah, kenapa? Karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak tegas, malah cenderung mau istilahnya orang-orang Sulsel mau dia kasih mati bola di kepala daerah tingkat 2. Gitu. Nah, ini yang saya kira harus diakhiri sekarang. Sepenuhnya tanggung jawab bagaimana Republik ini menyelesaikan kasus COVID-19 di Republik Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, memang dalam undang-undang dia adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dan eksekusinya oleh bupati wali kota. Baik, terima kasih Bang Arham. Ini kita sudah terhubung juga dengan Bung Muhammad Harun Al-Rashid, selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Makassar. Bung Harun, bisa diaktifkan dulu kameranya. Bung Harun. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Muhammad Harun, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Makassar. Gimana suara saya kedengaran di sana ya? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, Bung. Mohon maaf ini jaringan agak ngadat ini. Bung Harun ini baru bergabung juga. Sebenarnya kita tadi sudah cukup banyak membahas terkait dengan bagaimana sikap para pemuda memaknai hari ulang tahun atau kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun di tengah pandemi COVID-19. Nah, kalau dari Bung Harun sendiri, mungkin langsung saja melihat jiwa-jiwa atau semangat-semangat nasionalisme yang dimiliki para pemuda saat ini di tengah pandemi COVID-19, pendapat dari Bung Harun sendiri seperti apa hingga saat ini melihatnya? Baik, terima kasih sebelumnya ya. Saya secara pribadi dan kelembagaan mengucapkan terima kasih kepada Silebus TV tentunya telah diundang sharing pada kesempatan kali ini ya. Juga yang saya hormati para narasumber, mohon izin di sini saya sempat menyimak tadi Ketua DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Arham. Selamat siang, Bung. Gimana kabarnya? Ketua saya ini. Terus ada beberapa narasumber yang lain ya. Mohon maaf saya tidak sempat sebut satu persatu ini. Ya, kalau terkait dengan pandemi hari ini ya. Ini kita memang lagi-lagi diuji ini. Diuji dengan pandemi. Di sisi lain hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya dari sisi kemerdekaannya ya patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena ini merupakan rahmat yang tentunya tiada tara. Ya. Karena tidak semua negara atau bangsa itu merdeka seperti kita di Republik ini. Nah, itu saya kira perlu sebagai elemen bangsa siapapun itu, khususnya para pemuda harus bersyukur kepada Tuhan atas rahmat ini. Nah, cuma memang lagi-lagi bahwa hari ini di tengah-tengah kemerdekaan kita lagi diuji dengan pandemi COVID-19. Tentunya ini juga merupakan ujian ya yang harus kita lalui, harus kita jalani dengan strategi-strategi yang tepat saya kira. Nah, pemerintah pusat maupun daerah tentunya sudah menyiapkan protokol, sudah mempersiapkan protokol dan saya kira kita sudah memahami semua itu. Cuma memang seperti yang disampaikan Bung Arham tadi ya, bahwa terkadang memang belum terjadi sinergitas yang baik di antara pimpinan pusat sendiri maupun di daerah. Nah, ini kemudian memang yang terkadang membingungkan masyarakat. Karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kemudian saya kira niatannya baik. Saya yakin bahwa niatan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu baik dan sangat-sangat pro terhadap
rakyatnya, terhadap kita. Tetapi memang perlu ada koordinasi yang jelas, garis komando yang jelas, sehingga masyarakat juga tidak mengalami kebingungan terhadap kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kita bisa satu suara. Karena berbicara pandemi ini, ya tentunya bukan berbicara pemerintah pusat saja, akan melibatkan berbagai stakeholder, elemen-elemen terkait, ya khususnya kita para pemuda ini. Karena saya kira ya para pemuda hari ini merupakan perpanjangan tangan aset bangsa, aset republik ini yang tentunya harus menjaga dan merawat republik ini dari terpaan ujian yang kita hadapi hari ini. Pemuda hari ini harus tampil sebagai tim edukator, bukan mengkompor-kompori, tetapi mengedukasi, memberikan pencerahan, juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan yang memang perlu kita kritisi secara konstruktif. Saya kira begitu, Bung. Baik, Bung Harun, terakhir ini karena kita dibatasi oleh waktu ya, adakah solusi-solusi atau saran-saran yang bisa Bung Harun berikan terkait dengan para pemuda yang memang sampai saat ini masih belum terjalin chemistry yang baik terhadap pemerintah? Silakan, Bung Harun. Ya, saya kira kelompok-kelompok elemen-elemen kepemudaan, ya kan, organ-organ kepemudaan, KNPI yang sebagai laboratorium pemuda, ya tempat berkumpulnya para OKP-OKP, itu juga merupakan satu wadah yang harus berperan aktif. Selain dari KNPI, harus kembali kepada organ-organ pemuda yang ada. Karena biar bagaimanapun, ya, yang mengetahui kerja-kerja organisasi adalah OKP-OKP yang dikembalikan kepada OKP masing-masing. Bagaimana kemudian para pimpinan OKP ini bisa mengedukasi para kader-kadernya, para anggota-anggotanya, sehingga memberikan pencerahan juga, memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Nah, kalau kemudian edukasi itu hanya sampai pada pucuk pimpinan OKP saja, ini saya kira tentunya tidak bukan hal yang baik, dan kita merawat hal yang tidak baik karena pimpinan OKP saja yang mengetahui atau teredukasi. Nah, jajaran pimpinan inilah yang kemudian harus meneruskan hal-hal yang saya kira langkah-langkah konkret apa yang menjadi solusi dari pandemi hari ini misalkan. Jadi semua harus berpartisipasi aktif sehingga tidak ada kerancuan bagaimana menyikapi kondisi pandemi seperti itu. Baik. Jadi persatuan ini saya kira persatuan itu yang menjadi penting, persatuan baik di antar OKP dalam hal ini kepemudaan maupun ormas-ormas juga stakeholder pemerintah terkait. Ini yang harus menjadi penting, yaitu persatuan. Karena kalau kita tidak bersatu hari ini menghadapi pandemi, ini juga ya menjadi ancaman. Karena tentunya beda kepala, beda isi, ya beda juga penafsiran dan persepsi. Ya. Sehingga memang perlu kita dudukkan bersama. Tudang sipulung lah kita ini. Baik, terima kasih Bung Harun atas waktunya, karena memang Bung Harun ini gabungnya di akhir-akhir ya. Terima kasih. Iya, mohon maaf. Saya tadi mau gabung di awal, tapi di sini kebetulan hujan, sehingga ini koneksinya juga tidak terlalu baik ini. Okay. Mohon maaf. Gak apa-apa Bung Harun. Terima kasih juga Bang Arham yang sementara di perjalanan juga sudah menyempatkan hadir hari ini. Sama-sama kita membahas bagaimana semarak kemerdekaan yang nyata ya. Bung Taufikur Rahman, Bung Ardiansyah, terima kasih juga atas waktunya. Jika saya menyimpulkan mungkin seperti ini. Dulu kita melawan penjajah, sekarang kita melawan wabah. Jadi jika kita ingin memerangi COVID-19, ayo sama-sama kita kompak, sama-sama kita patuh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Terima kasih. Saya Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.